Peringatan Hari Pramuka ke-63. Dasko siapkan tim pengacara dampingi korban KDRT. Megawati ingin temui Kapolri, ada apa? Persiapan sidang tahunan MPR 2024 dipastikan sudah rampung. Selamat Halo, malam. Selamat malam Mas Sarip, apa kabar nih? Baik sekali, Baik senang sekali. sekali nih malam hari ini kita berdua bisa kembali menemui pemirsa Sinpo TV untuk mengabarkan informasi-informasi yang tadi sebagian sudah kita sampaikan di awal. Benar sekali ya, terkait dengan Hari Pramuka yang baru saja kita lewati yang ke-63 tahun lebih tepatnya ya. Benar sekali, dan juga ada informasi terkait dengan kasus KDRT yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial, di mana ini Dasko rencananya akan memberikan bantuan berupa pengacara untuk mendampingi korban. Benar sekali, dan juga ada informasi terkait persiapan untuk sidang tahunan MPR yang akan diselenggarakan satu hari sebelum menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, katanya sudah rampung lebih Benar tepatnya. sekali, dan juga ada informasi ini terkait dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yang rencananya akan bertemu dengan Kapolri. Kira-kira ada apa? Nah, pastinya akan kami berikan informasinya bersama saya Deo Madi. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama, inilah Menyapa Malam Sinpo Sinpo TV. Dan kita mengawali Menyapa Malam kali ini di mana menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-63. Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin ini meminta agar gerakan Pramuka dijadikan sebagai wadah pengembangan diri bagi generasi penerus bangsa. Dan Wapres juga menghimbau agar Pramuka menjadi gerakan yang mampu mengikuti arus zaman, semakin modern dan juga profesional. Perkembangan dunia yang begitu cepat memunculkan berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik global, perubahan iklim, hingga ancaman ketahanan pangan. Hal ini pun dikhawatirkan dapat melunturkan nilai Pancasila yang selama ini hadir sebagai instrumen yang mempersatukan kemajemukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin berharap gerakan Pramuka sebagai salah satu wadah pencetak generasi unggul lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, sehingga terus mampu mempertahankan eksistensi bahkan menerapkan nilai Pancasila pada setiap warga negara. Lebih lanjut, Wapres juga meminta para anggota gerakan Pramuka agar mengoptimalkan cara kekinian yang efektif untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya, tema hari ulang tahun ini Pramuka berjiwa Pancasila untuk NKRI untuk mengawal ya. keutuhan bangsa. Ini persoalan yang penting agar generasi muda kita itu selain memiliki keterampilan, kemampuan, ya, tapi juga memiliki integritas, ya, jangan sampai kehilangan akar, ya, karena misalnya kepintaran kemudian lupa kepada bahwa dia adalah putra putri Indonesia, sehingga komitmen kebangsaannya menjadi luntur atau terdistorsi. Dan itu saya kira memang harus dibangun terus. Dan salah satu yang terus konsisten membangun itu adalah Pramuka. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyampaikan bahwa pihaknya telah siap 100% untuk menggelar sidang tahunan MPR RI tahun 2024. Bamsud juga menyampaikan pelaksanaan sidang tahunan kali ini masih dengan format yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang tahunan 2024 masih satu rangkaian bersama sidang DPR RI dan DPD RI. Bambang Susatyo menyebut agenda ini akan dihadiri oleh kurang lebih 2022 undangan yang nantinya akan ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun agenda pokok sidang tahunan ini diantaranya tentang pencapaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang penyelenggaraan sidang tahunan MPR 2024, peringatan Hari Konstitusi, dan peringatan Hari Ulang Tahun MPR ke-79. Yang pertama, MPR sudah siap 100% untuk menggelar acara sidang tahunan
pada hari Jumat besok tanggal 16 Agustus yang kita mulai jam 9 di Gedung Nusantara. Kemudian yang kedua, sidang tahunan MPR akan diselenggarakan dalam format seperti tahun lalu, yaitu dalam satu rangkaian sidang bersama DPR dan DPD yang akan dihadiri kurang lebih 2022 undangan yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara 4 MPR, DPR, DPD RI. Kemudian undangan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Ketua MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat setingkat menteri, Ketua Umum Partai Politik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemerintah Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI 2024 akan lebih meriah dari sidang tahunan sebelumnya. Di mana juga hal tersebut dikarenakan sidang tahunan ini terlaksanakan di periode terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga para anggota legislatif. Saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Indra Iskandar menyampaikan bahwa sidang tahunan kali ini akan mengusung tema Nusantara, mulai dari pakaian hingga ornamen yang digunakan. Selain itu, hiasan beserta sistem pencahayaan juga akan tampak lebih meriah dari tahun sebelumnya. Indra pun berharap perbedaan dekorasi pada sidang tahun ini dapat menjadi contoh bagi sidang tahunan selanjutnya, terutama jika mengusung tema Nusantara. Hari ini mematangkan proses mekanisme pengamanan dan proses pemilihan dengan seluruh stakeholder keamanan. Ya, ini kan tahun terakhir periode jabatan Presiden maupun DPR dan DPD gitu. Jadi tentu memang mulai dari ornamennya kelihatan nanti akan berbeda, akan sedikit lebih kelihatan meriah gitu ya, akan lebih meriah sedikit tampilan ornamen-ornamennya. Dan dari sisi pengamanan tentu belajar dari situasi geopolitik yang ada, kami mohon maaf izin pada saat mulai tanggal 15 khususnya tanggal 16 keamanan akan sedikit lebih ketat dan pasti lalu lalang tidak terlalu nyaman karena kami tidak akan mengambil risiko akan ada sistem yang lebih tugas dalam pengamanan baik dari unsur TNI, Polri maupun Pas Pampres sehingga bagi yang nanti hadir pada tanggal tersebut itu agak sedikit ada kekakuan yang tidak bisa dihindari ini untuk keamanan kita bersama. Tahun ini kalau untuk ornamennya kami menggunakan batik-batik Nusantara ya, idenya semua di model-model batik Nusantara dan ornamen-ornamen Nusantara. Tapi memang beda kalau 4 tahun yang lalu itu ornamen itu dibuat dengan lebih sederhana. Tahun ini mungkin sedikit mulai dari drop off sampai dengan atas itu termasuk di dalam lightingnya semua melihat akan berbeda, lebih sedikit kelihatan meriah secara fisik karena ini ada periode terakhir dan itu juga kita akan berharap ini menjadi model untuk tahun selanjutnya bagaimana model-model Nusantara bisa ditonjolkan pada saat acara-acara kenegaraan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Masih dengan informasi sidang tahunan di mana Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini turut diundang pada pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tahun 2024 pada 16 Agustus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sejauh ini masih akan mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan Prabowo Gibran hadir dalam sidang tahunan MPR RI. Indra mengungkapkan kehadiran Prabowo Gibran pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI 2024 yakni sebagai tamu kehormatan.
capres terpilih diundang. Saya kira untuk yang cawapres kami masih mengkonfirmasi kembali. Diundang juga ya Pak ya? Ya, prinsipnya tentu capres-cawapres itu adalah tamu-tamu kehormatan selain presiden dan wakil presiden yang ada saat ini. Calon capres dan cawapres terpilih juga prinsipnya kami undang, tapi kami tentu nanti harus mengkonfirmasi kembali kehadiran mereka ya di sini. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan pimpinan MPR telah menyepakati pelaksanaan sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2024 yang digelar di Gedung MPR DPR Jakarta. Sidang tahunan yang rutin digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ini akan berisi laporan dari lembaga-lembaga yang bersifat konstitusional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sidang tahunan MPR RI yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 16 Agustus 2024 ini menjadi momen yang penting karena ini merupakan Di masa terakhir. agenda terakhir ataupun sidang terakhir di masa kepemimpinan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kita akan menantikan bagaimana nanti pidato kenegaraan yang lagi-lagi akan dinyatakan di mana nantinya akan ada nota keuangan yang juga akan diungkapkan untuk era APBN 2025. Benar sekali, dan apalagi ini Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka juga dikabarkan akan hadir dalam sidang MPR tahunan tahun 2024 ini. Benar sekali, dan informasi ini kita lanjut pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan persiapan perayaan HUT Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara hampir rampung. Dan persiapan diantaranya hanya tinggal melengkapi detail kecil untuk penyempurnaan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus 2024. Presiden Jokowi menyebut, persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah hampir 100%. Persiapan yang masih terus dilakukan hanya tinggal melengkapi sejumlah detail kecil untuk penyempurnaan. Kepala negara juga menekankan untuk terus dilakukan pengecekan atau pemeriksaan. Ya, tidak 100%, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil, yang detail, yang tadi subuh saya ulangi cek lagi. Sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara, nyenyak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dengan informasi Ibu Kota Nusantara, di mana anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia Muhammad Aras ini menyatakan dukungannya terhadap besaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN. Menurutnya anggaran sebesar 87 miliar rupiah tidak menjadi masalah besar selama digunakan untuk kepentingan persatuan masyarakat dan juga motivasi untuk membangun negeri. Dalam keterangan Muhammad Aras, ia menyampaikan tentang persiapan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Perayaan tahun ini diperkirakan membiayai sebesar 87 miliar rupiah yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Muhammad Aras menegaskan bahwa besaran anggaran tersebut sangatlah wajar, mengingat perayaan akan diadakan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Kalimantan. Menurutnya, berapapun biaya yang diperlukan untuk perayaan HUT ke-79 ini akan didukung penuh selagi memiliki tujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam membangun negeri. Ia menambahkan bahwa persiapan untuk perayaan HUT ke-79 di IKN sudah sangat siap. Semua rencana dan strategi telah dipersiapkan untuk menjamin perayaan berlangsung dengan sukses. Dalam hal melaksanakan hari ulang tahun, berapapun biaya yang dibutuhkan sepanjang itu untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat untuk tetap eksis membangun negeri ini, itu tidak ada masalah. Yang terpenting di sini bagaimana pemanfaatan anggaran ini seefisien mungkin sehingga tidak ada penyelewengan yang terjadi. Yang kita harapkan adalah anggaran yang digunakan betul-betul untuk kepentingan memberikan spirit dan semangat untuk membangun di negeri ini. Tentu kalau hanya untuk upacara, hari ini sudah sangat siap. Dari Jakarta, Maisi Regar, Sinpo TV melaporkan. Bentuk persiapan di Ibu Kota Nusantara sendiri, kalau kita mengetahui bahwa ini sudah rampung 90% lebih tepatnya. Dan kalau lagi-lagi mengenai soal anggaran, ini lagi sedang dikomunikasikan karena memang cukup tinggi kalau dibandingkan tahun lalu, karena ini punya kedua kota yang akan merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Benar sekali, dan upacara kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun ini akan sedikit berbeda karena dilaksanakan di dua kota, yakni di Jakarta dan juga IKN, dan juga ini menjadi salah satu sejarah karena untuk pertama kalinya akan dilaksanakan
di IKN atau Ibu Kota Nusantara, dan kita sudah tidak sabar bagaimana nanti pelaksanaannya, dan juga kita berharap semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo ini menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berupa medali ke pelopor kepada 64 tokoh. Dan tanda kehormatan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma. Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 14 Agustus 2024. Penganugerahan Tanda Kehormatan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma. Sebanyak 64 tokoh mulai dari menteri, wakil menteri, hingga pejabat yang sudah diseleksi oleh Dewan GTK dinilai telah memenuhi sejumlah syarat untuk menerima gelar tanda penghormatan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nomor 103, 104, 105, 106, 107, dan 108 TK tahun 2024 tentang penganugerahan Tanda Jasa Medali Kepeloporan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di akhir masa jabatan dari Presiden Joko Widodo ini, Presiden memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh. Ada beberapa merupakan tokoh-tokoh dari partai politik. Ada dari Gerindra, Dasko, dan juga Muzani. Kemudian dari mantan Ketua Umum Golkar, ada Erlangga Hartarto, dan juga dari Nasdem ada Surya Paloh. Dan juga ada 64 total untuk dapat penghormatan ataupun penghargaan, yang dimana setelah menemani 5 tahun dari Presiden Joko Widodo lebih tepatnya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda.
Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Sebelumnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada public figure Cut Intan Nabila. Dan juga mantan atlet Anggar tersebut mengunggah rekaman aksi brutal yang dilakukan suami terhadap dirinya beserta sang anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT kembali terjadi. Kali ini menimpa selebgram Cut Intan Nabila. Cut Intan Nabila mengunggah rekaman CCTV melalui akun Instagram pribadinya. Rekaman tersebut menunjukkan aksi brutal suaminya, Armor Toreador, terhadapnya. Dalam video tersebut terlihat kekerasan yang dialaminya juga menimpa anaknya. Cut Intan Nabila mengaku bahwa tindakan KDRT yang dialaminya bukan kali pertama. Ia menyebutkan bahwa ia memiliki sejumlah rekaman lain sebagai bukti kekerasan yang dilakukan suaminya selama ini. Cut Nabila juga mengungkap bahwa suaminya kerap berselingkuh dengan banyak perempuan. Usai beredarnya unggahan tersebut, pihak kepolisian segera mengamankan terduga tersangka di sebuah hotel di Jakarta Selatan atas tuduhan KDRT. Kasus ini menyita perhatian publik dan menyisakan kesan mendalam tentang KDRT yang masih terjadi di masyarakat. Dari Jakarta, Mei Siregar, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian Resort Bogor berhasil menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila, yaitu AT, yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan terhadap seorang balita. AT yang ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menangkapnya di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta. Kepolisian Polres Bogor menetapkan Armor Toreador menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada istrinya Cut Intan Nabila. Video kekerasan itu pun viral di media sosial hingga polisi langsung meringkus pelaku di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan ketika sedang bersama dengan teman-temannya. Saat berusaha kabur, pelaku pun dijerat dengan pasal berlapis. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif di unit PPA Satreskrim Polres Bogor, pelaku penganiayaan Armor Toreador ditetapkan menjadi tersangka. Polisi pun langsung melakukan penahanan terhadap pelaku KDRT tersebut yang mengakibatkan istrinya Intan Nabila mengalami luka lebam di tubuhnya akibat mengalami penganiayaan. Diberitakan sebelumnya viral di sebuah video memperlihatkan seorang istri dan anaknya mendapatkan kekerasan dari sang suami. Video itu pun diunggah oleh korban di akun Instagram pribadinya dan kemudian mendapatkan atensi yang tinggi dari masyarakat. Pada pukul 16.00 kurang lebih, tersangka kami monitor melakukan check-in di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Kemang. Sehingga saya perintahkan segera tangkap. Nggak pakai lama. Pukul 19.45, tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya, sejumlah 4 orang. Yang dimana tersangka kooperatif, namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin, kejadian ini harus terjadi dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Terjadinya kasus KDRT yang dilakukan pelaku Armor ini saat dirinya sedang bersama istrinya Intan Nabila di rumahnya. Saat itu korban menanyakan perihal perselingkuhan yang diketahui di HP pelaku. Tersulut emosi akibat pertanyaan sang istri, pelaku pun langsung melakukan penganiayaan terhadap korban secara membabi buta. Menurut pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan KDRT lebih dari 5 kali sejak menikah dengan Cut Intan Nabila. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi berikut ini di mana pimpinan DPR Dasko ini turut menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami mantan atlet Anggar yang juga selebgram Cut Intan Nabila. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut Dasko akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi korban. Marak beredar di media sosial diduga aksi KDRT yang dilakukan seorang pria kepada istrinya yang merupakan selebgram Cut Intan. Video yang diunggah pertama kali di Instagram pribadinya kini telah jutaan kali dibagikan warganet. Tak hanya menuai perhatian dari netizen, kejadian ini juga mendapat sorotan dari pimpinan DPR Dasko. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengaku ditugaskan Dasko untuk menyiapkan tim hukum mendampingi korban KDRT Cut Intan Nabila. Kami mengutuk keras tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap selebgram Cut Intan Nabila yang saat ini sedang viral. Atas arahan Wakil Ketua DPR Pak Sukmi Dasko Ahmad, kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polres Bogor, yaitu Pak Kapolres AKBP Rio, agar bergerak cepat jemput bola dan tangkap pelaku kekerasan tersebut. Kita tidak tolerir kekerasan terjadi, apalagi di dalam rumah tangga. Dan yang melakukan harus mempertanggungjawabkannya secara hukum, secara pidana. Silakan nanti prosesnya dijalankan dan kami akan terus kawal. Yang paling penting concern kami adalah korban mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan keadilan. Jadi intinya adalah perlindungan terhadap korban ini perlu dilakukan sesegera mungkin. Tak hanya itu, apresiasi pun diberikan terhadap Polres Bogor yang dinilai cepat dalam proses menangkap pelaku. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Turut berduka cita atas perbuatan yang dilakukan oleh sang suami terhadap artis atau selebgram yang mengalami dan juga sang balita lebih tepatnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua karena lagi-lagi telah terungkap sosok pria yang juga melakukan kekerasan di dalam rumah tangga ini. Benar sekali, dan yang membuat miris adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di keluarga selebgram ini bukan kali pertama terjadi, namun ini sudah berkali-kali. Namun kita mengapresiasi apa yang langkah yang dilakukan oleh sang korban yang berani melaporkan ke kepolisian dengan bukti yang cukup kuat, ini video dari rekaman CCTV yang sudah bisa langsung menjadi bukti kuat. Benar sekali, dan kita juga mengapresiasi atas laporan yang akan didampingi baik pengacara untuk sang korban lebih tepatnya dari Dasko sendiri. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini hadiri di gedung KPK Jakarta, dan Hasto juga menyampaikan dirinya hadir untuk diperiksa sebagai saksi. Hasto tiba di gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 15 Agustus 2024. Hasto tiba sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya mengenakan jas berwarna abu-abu. Hasto didampingi oleh dua kuasa hukumnya. Dalam keterangannya sebelum memasuki Gedung Merah Putih, Hasto tidak membeberkan lebih lanjut terkait perkara apa yang dihadirinya. Namun dalam surat yang ditunjukkannya, tercantum panggilan itu terkait kasus DJKA. Setelah itu, Hasto memasuki ruang tunggu di dalam gedung KPK dan naik ruang pemeriksaan sekitar pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. KPK sebelumnya memanggil Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Jumat 19 Juli 2024. KPK mengatakan Hasto telah memberi informasi soal ketidakhadirannya. Namun Hasto yang ditemani pengacara Roni Talapesi dan Johannes Tobing hanya 20 menit berada di KPK. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan penjelasan secara detail nanti setelah saya memberikan keterangan sebagai saksi. Dan saya didampingi oleh tim hukum dari PD Perjuangan, Bung Roni dan Bung Jotobing. Tapi ini kasus terkait DJKA apa sih? Ya, nanti kita lihat yang ditanyakan apa saja, siap memberikan keterangan semuanya dengan baik. Adapun Hasto sedianya akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini telah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Kamis pagi. Agenda kedatangan berkaitan dengan pemeriksaan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.
Direktur Penyidikan KPK, Asep menerangkan pihak Hasto telah berkirim surat ke KPK pada 12 Agustus 2024. Isi surat tersebut meminta KPK supaya agenda pemeriksaannya dimajukan menjadi hari Kamis dengan alasan sibuk saat 16 Agustus 2024 bertepatan dengan pidato kenegaraan Jokowi di DPR. Meski begitu, KPK menekankan sudah ada rencana penyidikan yang disusun. Hasto dan tim penyidik KPK lalu berkomunikasi hingga disepakati agenda pemeriksaan diundur ke pekan depan. Dia pun menekankan penjadwalan ulang terhadap pemanggilan seseorang di KPK merupakan hal lazim. Berikut keterangan penyidikan KPK, Asep Guntur. Bahwa Pak HK kami panggil atau penyidik panggil dalam perkara DJKA itu untuk hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024, besok. Kemudian yang bersangkutan mengirimkan surat pada tanggal 12 Agustus 2024 yang isinya adalah karena kesibukannya yang bersangkutan di tanggal 16, maka minta untuk dimajukan pemeriksaannya di hari ini, hari Kamis tanggal 15 pukul 10. Tetapi kami kan juga sudah membuat rencana pemeriksaan. 1 minggu ini sudah kita buat. Beliau sudah direncanakan minta keterangan itu di hari Jumat besok. Jadi untuk hari ini sudah ada jadwalnya. Tapi untuk saksi yang lain, sehingga ketika beliau sampai di sini, Pak HK sampai, penyidik kemudian menemui yang bersangkutan kemudian sampaikan bahwa hari ini penyidik sudah memiliki jadwal untuk memeriksa saksi yang lain. Kemudian dikomunikasikan dan akhirnya disepakati Pak HK dengan ini para penyidik akan penyidikannya itu permintaan keterangannya itu diundur. Sebelumnya Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dia terlihat didampingi sejumlah anggota tim kuasa hukum PDIP, yakni Roni Talapesi dan Johannes Tobing. Hanya saja tak lama kemudian, Hasto keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK. Dia mengungkapkan sejatinya jadwal pemeriksaan diagendakan Jumat 16 Agustus 2024. Namun Hasto meminta agar dimintai keterangan di hari ini, mengingat besok akan digelar agenda pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah pernyataan dirinya yang mengintimidasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Di mana hal itu juga disampaikan Megawati pada pidato politiknya di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan dirinya ingin bertemu dan bukan untuk mengintimidasi Kapolri. Dalam pidato politiknya, Megawati mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan dirinya mengintimidasi Kapolri. Adapun alasan dirinya ingin bertemu Kapolri untuk menanyakan bagaimana pihak kepolisian menerima berbagai laporan, data, dan juga fakta. Ada orang ngomong, loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri. Ini orang, bukan orang Indonesia aku rasa. Loh, masa nggak ngerti aturan? Satu, tulis lo ya, awas kalau enggak. Saya warga negara Indonesia. Saya yang memisahkan Polri. Betul apa tidak? Oke? Lo ya lo. Zaman presiden lo. Terus, masa rakyat nggak boleh ketemu sama Kapolri? Lah kalau saya bilang saya mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu, no. Satu, betul apa enggak? Nah kalau intimidasi, saya nggak ngomong di depan umum. Hai, aku pikir tulis dah panjang-panjang, saya mau tahu. Loh ya kenapa nggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya kan mau nggak ketemu sama saya. Sampai hari ini nggak ada surat. Ibu Mega yang terhormat gitu.
Iya, ayo kita ngobrol. Memangnya nanti terus saya mau ditangkap? Nah, karena mau ketemu Kapolri ditangkap gitu. Iya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani melaporkan. Kita lanjut informasi di mana Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro ini menyampaikan Kapolri harus menjaga tetap profesionalitasnya sebagai pimpinan lembaga penegak hukum. Dan menurutnya PDI Perjuangan harus mandiri dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan kadernya agar publik ikut andil memastikan kasus tersebut. Iya, saya kira ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu mengemuka. Artinya bukan faktor tunggal, ini nggak bisa ketemu gitu ya. Jadi ada ya faktor politisnya, karena ya PDIP hari ini memang berada di seberang pemerintahan, sementara Pak Kapolri ini di dalam pemerintahan. Ya, jadi kalau untuk berkomunikasi langsung sepertinya agak susah ya. Yang kedua memang soal profesionalitas saja sih sebenarnya untuk menjaga tidak ada konflik of interest ketika pertemuan itu berlangsung di sisi Pak Kapolri. Ya, tapi di sisi Ibu Mega ya susah juga untuk tidak mengaitkan bahwa ini bagian dari arahan mungkin dari istana untuk sementara waktu komunikasi dengan PDIP atau Ibu Mega ditunda dulu sampai mungkin ada kejelasan, sampai mungkin ada semacam maksud tujuan yang jelas untuk apa bertemu dan seterusnya seperti itu. Iya, tampak dengan narasi dari PDIP sendiri ini terlihat menghalangi. Intinya ya seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat bukan menghalangi, lebih tepatnya ini kurang komunikasi gitu. Nah, menurut Bang Skoro sendiri, Bang Agung sendiri gimana nih Bang tanggapannya? Apakah memang ini tampak terlihat terhalangi atau memang hanya komunikasi yang belum jelas aja? Ya, kalau misalkan untuk sekelas Ibu Mega yang pernah menjadi presiden harusnya tidak ada hambatan. Saya kira memang faktor yang lebih dominan itu karena ada perbedaan sikap politik saja sehingga agak sulit untuk bertemu dan akhirnya menyebabkan pertemuan antara Ibu Mega dengan Kapolri tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau ini arahannya teknis semata administratif kayaknya kok bukan levelnya gitu loh. Apalagi ini Ibu Mega gitu yang masih dalam tanda petik ya kan pas Pampres melekat. Semua fasilitas kenegaraan juga sama ya porsinya sebagaimana presiden-presiden yang pernah menjabat, Bu Mega, Pak SBY, ya nanti Pak Jokowi juga ketika Pak Prabowo menjabat. Artinya untuk mengakses siapapun pejabat publik kelas atas ya, kelas premium, mestinya calon ex presiden kita nggak ada hambatan harusnya. Ya kalau bukan karena hal-hal yang sifatnya politis seperti itu. Harusnya seperti itu Bang ya. Tapi kalau kita melihat akankah ada yang intervensi kekuasaan ataukah ini jika terjadi Megawati bertemu dengan Kapolri gimana Bang? Ya saya kira kalau sebatas pertemuan semata nggak ada masalah ya. Cuman kan kalau misalkan ada arahan-arahan khusus itu kan dia harus melaporkan ke presiden dan ya presiden utamanya karena itu atasannya dia gitu. Jadi ya saya kira ini juga menarik untuk disimak. Ya dan Pak Kapolri bisa juga menjadi bridging nanti komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega gitu. Sehingga ketemu titik temunya di mana. Seperti itu. Tapi menurut Abang gimana nih? Harusnya apa yang dilakukan dari PDI sendiri untuk Kapolri sendiri nih? Ya saya kira kalau misalkan ada kasus ataupun ada hal-hal yang terkait hukum yang hari ini melibatkan kader-kader PDIP dihadapi secara profesional saja ya. Sehingga publik juga bisa mengawal secara transparan gitu agar tidak ada yang dirugikan. Justru ketika ada pertemuan semacam ini arahannya justru menjadi kontraproduktif di sisi PDIP-nya karena akan dipertanyakan soal kesiapan mereka menghadapi kasus-kasus ya dan seterusnya. Jadi maksud saya ya kalau memang ada yang dilanggar, ada yang tidak dilanggar ya sudah dihadapi, dijalani. Dari informasi tadi bahwa kita melihat bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini telah hadir sebagai saksi di KPK sendiri karena memang ini masih dengan prosesnya ya lebih tepatnya. Dan kita masih mengikuti bagaimana jalannya pemeriksaan dan meskipun tadi ada terkait pernyataan dari PDI ataupun Ketua Umum PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa akan menemui Kapolri, namun kita belum tahu untuk urusan apa atau untuk tujuan apa antara PDI Megawati Soekarno Putri ingin menemui Kapolri. Tapi kita serahkan semuanya itu kepada pihak berwajib terutama dari KPK untuk bisa mengupas secara tuntas kasus ini.
Benar sekali, karena kalau kita melihat bahwa memang melalui dari pengamat sendiri tadi, kaca untuk perjumpaan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini yang untuk Kapolri sendiri, ini masih seharusnya tidak ada kesulitan lebih tepatnya ya, karena memang sudah menjadi mantan presiden dan harusnya komunikasinya lebih baik lagi. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here all news around of the world for you. The Prime Minister of Japan, Fumio Kishida, announces that he will retire from his position as chairman of the Liberal Democrat Party or LDP next month. This was met after the issue of alleged scandal permitted by internal managers of the LDP party. Shocking news came from the Prime Minister of Japan, Fumio Kishida, who chose not to renown as chair of the Liberal Democrat Party, or LDP, next month. As the current party in the Japanese government, Fumio chose not to be involved in the internal election of the LDP party alleged corruption scandal. A corruption scandal happened in the LDP party internal last January, resulting in the dismissal and impairment of several members of the party parliament. Even though Kishida chose not to run, he still supports whoever would be his substitute in the future. その際、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には出馬いたしません。
総裁選を通じて選ばれた新たなリーダーを一兵卒として支えていくことに徹してまいります。Max Oller, Sinpo International News Report. After competing in the 2024 Paris Olympics, the President of Indonesia, Joko Widodo, give bonus to Indonesian athletes who attended the last Paris Olympics. These bonus are given as a form of appreciation for the struggle of Indonesian athletes to make Indonesia's name in Paris. President Jokowi received the arrival of athletes competing in the 2024 Paris Olympics from 26 July to 11 August. Athletes who won a gold medal get a bonus of 6 billion rupiah, a bronze medal of 1.65 billion rupiah, while athletes who did not get a medal get 250 million rupiah. One of the athletes who won the gold medal in the men's 73 kg sport, Rizky Juniansyah, said that his impression after getting a bonus from President Jokowi, where he and the athletes get hook appreciation for hard work to make Indonesia proud in Paris. In addition to the athletes competing, President Jokowi also gave appreciation to 2.75 billion rupiah to gold medal coaches and 675 million to bronze athlete trainers. Begitu senang saya, bangga, terharu tentunya karena apresiasi ini adalah bonus dari kepada atlet yang sangat besar dan ini sangat bermanfaat buat atlet, dan ini adalah apresiasi dari Pak Jokowi dan pemerintahan sangat-sangat bagus sekali ya buat atlet, apalagi dengan senilai ini, wah ini luar biasa sekali buat saya. Max Oller, Sinpo International News Report. A perfect debut was made by Real Madrid's new recruit, Kylian Mbappe, where he successfully scored 1 goal against Atlanta in the 2024 UEFA Super Cup match. The result of the match was Mbappe's first cup since joining Real Madrid last June. Real Madrid new player Kylian Mbappe successfully scored in the UEFA Super Cup match 2024. This match showing the UEFA Champions League winner Real Madrid facing the UEFA Europa League Atlanta FC early days ago. Real Madrid's second goal was successfully scored by Mbappe after a passing scheme in the 68th minute, silencing the negligence of Atlanta's defending player Mbappe, who initially returned for a moment, then chasing the ball until the second goal was finally created. Until the second half was finished, the 2-0 score was solid and the 6th Super Cup for Real Madrid, and this was Mbappe's first trophy in the Spanish club since joining last June ago. Max Oller, Sinpo International News Report. A fire occurred in a forest area near the city of Athens, Greece occurred last Thursday, where it was reported that 1 person was dead and thousands of other people were forced to flee the safer places. The fire occurred due to drought that occurred due to global warming. A fire attacked most of the forest near the city of Athens, Greece last Tuesday, resulting in at least 1 person dead and a number of hectares of charmed land. The fire was started by an area of dry pine forest and the strong winds, which made the fire spread up to the sky 25 meters high. An evacuation order has been issued by the local evacuation team to away from the fire area, but local citizens did not hear the direction, so that the firefighting team rescued to the local citizens. A total 700 firefighters, 199 fleet of fighting cars, and 35 water carriers planes were delivered to extinguish the fire. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Simpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, Simpo Dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Ketua RT 08 Rumah Padat Penduduk di Manggarai, Peter, menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu telah membakar ratusan rumah di 2 RW. Di mana juga dugaan sementara penyebab kebakaran akibat ledakan gadget yang sedang dalam pengisian daya di salah satu rumah. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan sekitar pukul 2:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Hingga Rabu 14 Agustus 2024, kepulan asap kebakaran di Manggarai masih terlihat. Adapun imbas kebakaran tersebut, sejumlah korban mengungsi di area stasiun Manggarai. Kebakaran di pemukiman padat penduduk berawal dari rumah warga di RW 06 Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Ketua RT 08 RW 12 Peter mengatakan, wilayah yang terbakar terjadi di 2 RW, yakni RW 06 dan RW 12, dan menghanguskan ratusan rumah warga. Peter menjelaskan, diduga api berasal dari ledakan HP yang sedang dalam kondisi pengisian daya, yang kemudian menyambar rumah warga. Selain itu, Peter menyampaikan proses pemadaman terkendala dikarenakan sulitnya akses menuju lokasi yang berada di jalan yang sempit. Kebakarannya itu kira-kira jam 2.10. Kejadiannya itu di RW 6 RT 2. Ada si pengontrak mencas HP. Menurut mereka itu katanya itu meledak. Setelah meledak, mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu. Nah, setelah itu nggak diduga-duga merembet kemana-mana karena ambulan juga ada 2 unit datang tidak bawa air. Nah, setelah mereka dapat terus nyedot dari kali untuk menyemprot ke seberang sana nggak nyampe. Terus yang pemadam yang kedua itu lamanya itu 2 jam belum datang. Setelah udah habis semua terbakar baru mereka datang ke lokasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita turut berduka atas musibah kebakaran yang melanda warga di Manggarai. Dan kalau kita melihat tadi penyebabnya ini kalau kita lihat cukup sepele, di mana ada salah satu rumah yang mengecas HP kemudian tertinggal dan akhirnya meledak. Banyak sekali menjadi korban, dan ini menjadi perhatian kita juga karena kalau kita melihat hasil dari BPBD sendiri udah menanganinya dan juga banyak sekali korban dan turut untuk dibantu juga untuk hal ini. Dan informasi berikut ini pemirsa, di mana lapak barang bekas di kawasan Kembangan Jakarta Barat ini juga hangus di lahap si jago merah.
Dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun di mana tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran hebat melanda lapak pengepul barang bekas di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Api kemudian membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar dari plastik dan kardus, sehingga api dengan mudah merambat ke lapak lain. Sementara itu, mendapati informasi tersebut, petugas Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat langsung bergerak ke lokasi guna mencegah terjadinya perambatan yang lebih meluas. Akhirnya api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden. Dapat laporan dari warga, telepon ke sektor untuk kebakaran lapak. Terima berita jam 11.30. Dari sini langsung kita luncurkan 4 unit tambah 2. Kemudian karena memang besar apinya kita tambah sampai 12 unit kita luncurkan. Awal api itu dari mana, Pak? Semua awal api masih kita belum ketemu karena kita belum ketemu pemiliknya karena dalam proses pemadaman. Pak, ini yang terbakar hanya satu lapak atau beberapa lapak, Pak? Ini terbakar baru kita lihat beberapa lapak, cuma kita belum tahu pemiliknya karena kita belum ketemu pemilik karena kita lagi proses pemadaman jadi belum ketemu pemiliknya, kerugian berapa apa itu. Untuk kondisi lapak sendiri, hal kejadian kosong atau ada? Pemiliknya masih bekerja ya karena ini harus kerja. Ini lapor juga dari warga sini yang bekerja untuk lapor ke sektor. Ada korban jiwa nggak, Pak, dalam? Alhamdulillah, kejadian aman semua. Dan sekarang juga sudah bisa location, tinggal penuntasan saja. Tapi perlu waktu dan sumber air karena ini lapak agak sulit untuk penuntasan. Pak, ada berapa unit yang diterjunkan dan berapa personil, Pak? Semua unit 12 unit dan 60 personil kita kerahkan untuk pemadaman di banyak Malang ini. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini di mana sidang perdana terdakwa kasus dugaan korupsi timah Harvey Moise kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dalam sidang tersebut, pemirsa, Harvey tak mengajukan keberatan sehingga persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian yang akan digelar pada Kamis pekan depan. Terdakwa kasus korupsi timah dan juga pencucian uang Harvey Moise tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan JPU dalam persidangan yang digelar pada hari Rabu 14 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Harvey didakwa dengan pasal primer, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tipikor Subsidiar pasal 3, kemudian juga dikumulatifkan dengan dakwaan TPPU pasal 3 Undang-Undang TPPU dan pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Dikarenakan tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembuktian. Majelis menjadwalkan sidang akan digelar 2 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Senin dan Kamis pagi. Dan untuk agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi pada hari Kamis 22 Agustus mendatang. Jaksa Penuntut Umum Wazir Iman Supriyanto menjelaskan bahwa total akan ada 168 saksi dalam berita acara perkara tersebut, dan yang akan hadir pada sidang mendatang adalah 5 orang saksi. Wazir menyebut untuk siapa saja saksi yang akan hadir pada sidang mendatang belum bisa disampaikan saat ini karena pihaknya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan tim untuk saksi-saksi. Tadi dalam persidangan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan, namun yang bersangkutan terdakwa oleh penasihat juga mengajukan akan langsung mengikuti proses persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi atau pembuktian. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Kasus dugaan korupsi timah yang menyita perhatian banyak orang akhirnya ini sudah memasuki ke tahap penyidikan dan juga peradilan, dan kita akan mengikuti bagaimana proses pengadilan di mana tadi Harvey Moise juga menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan yang dituduhkan, dan untuk itu sidang akan dilanjutkan ke sidang pembuktian. Benar sekali. Kamis depan atau pekan depan ini akan dilangsungkan untuk Kamis pembuktian untuk sidang pembuktian karena memang ini prosesnya cukup panjang dan juga masih ada terlibat oknum-oknum yang nantinya akan diperiksa lebih tepatnya dalam persidangan. Dan informasi berikut ini kita beralih pemirsa di mana seorang pria menodongkan pistol mainan ke pengemudi mobil di flyover Supratman, Bandung, Jawa Barat. Aksi tersebut ini direkam oleh pengemudi mobil yang beredar di media sosial. Dan kepolisian langsung mencari dan berhasil menangkap pelaku. Diketahui pelaku sengaja menakuti korban dengan pistol mainan. Dalam video viral terekam aksi seorang pria mengacungkan pistol di flyover Supratman, Bandung, Jawa Barat pada 14 Agustus Rabu malam. Terlihat pria itu mengacungkan pistol ke pemobil saat pemobil itu sedang berkendara. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna hijau menyusul mobil tersebut dan mengarahkan pistol yang dipegang tangan kirinya ke arah mobil. Dari video tersebut, polisi pun bergerak menelusuri kasus pengendara yang membawa pistol
tersebut dan berhasil diamankan Satreskrim Polrestabes Bandung, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman. Sampaikan pelaku sudah diamankan dan memastikan pistol yang digunakan oleh pelaku merupakan pistol palsu alias pistol mainan. Dari keterangan pelaku, senpi mainan itu digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban dengan pistol mainan. Tak hanya diberi sanksi, pelaku juga meminta maaf ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Handika Nugraha. Saya ingin mengklarifikasi terkait peristiwa penodongan senjata di Jalan Jakarta, Kota Bandung, bahwa benar saya yang menodongkan senjata tersebut kepada korban yang beredar di sosial media. Saya memohon maaf kepada korban, khususnya masyarakat Kota Bandung. Saya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut yang meresahkan masyarakat Kota Bandung, bahwa senjata yang saya pakai adalah senjata mainan milik adik saya. Saya mohon kepada masyarakat, khususnya Kota Bandung, jangan pernah melakukan perbuatan yang sama atau arogan ketika di jalan. Sangat-sangat menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terima kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Madi. Dan saya Arif Rifai, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.